Assalamualaikum anak-anak semua, bertemu lagi dengan Papa Sofyan. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ada yang tahu gak hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu gak ya? Nah, betul, hari ini kita akan belajar tentang panca indera, kegunaan, serta cara merawatnya. Tapi sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Tapi sebelum masuk ke materi, kalian tahu gak apa sih itu panca indera? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa sih itu ya panca indera? Tapi kalau belum tahu, akan Bapak kasih tahu ya. Panca indera adalah anggota tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan sekitar. Nah, kita bisa tahu nih di sekeliling kita itu ada apa aja ya. Nah, dari pengertian panca indera tersebut, anak-anak ada yang mau mengulangi lagi gak? Apa sih itu pengertian panca indera? Nah, anak-anak, panca indera yang ada di tubuh kita itu ada 5. Kalian tahu gak apa aja sih 5 itu? Tapi kalau tidak tahu akan Bapak kasih tahu ya. Yang pertama itu terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Panca indera yang pertama itu ada mata. Kalian tahu gak apa sih itu fungsinya mata? Mata itu berfungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, saat kita membaca, coba kalau kalian merem atau mata kalian ditutup, kalian gak akan kelihatan kan dari bacaan yang ada di buku itu, dan kalian gak akan tahu isinya. Maka dari itu fungsi mata itu untuk melihat ya anak-anak. Lalu kalian pasti bertanya, apa sih itu atau gimana sih cara merawatnya mata kita supaya tetap sehat? Nah, yang pertama itu kalian bisa dengan mengkonsumsi makanan yang banyak buah-buahan dan sayurannya. Yang kedua itu mengatur jarak pandang mata kita saat menulis, membaca, maupun saat menonton TV. Nah, selanjutnya itu jangan pernah kita membaca di tempat gelap ya anak-anak. Kita harus selalu membaca di tempat yang terang. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya untuk cara merawat mata kita supaya tetap sehat ya anak-anak. Nah, alat indera yang kedua itu ada hidung. Nah, hidung ini merupakan indera pembau. Karena hidung itu berfungsi sebagai alat pembau, entah yang bisa bentuknya berupa wangi ataupun tidak. Contohnya, saat mama kalian masak di rumah, kalian bisa merasakan bagaimana wanginya masakan mama. Serta kalian juga bisa merasakan bagaimana wanginya bunga yang ada di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana sih cara merawat hidung supaya hidung kita itu bersih? Yang pertama itu bisa dengan cara menghindari polusi yang ada di sekitar kita. Yang kedua itu menghindari penyebab terjadinya alergi pada hidung. Dan kalian jangan lupa juga harus selalu membersihkan hidung kita. Nah, bisa juga dengan menggunakan ketembat dan juga yang lainnya. Jangan sampai hidung kita kotor ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu ada telinga. Telinga itu merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar berbagai bunyi ya anak-anak. Jika tidak ada telinga, kita akan kesulitan untuk mendengar dan melakukan berbagai hal kegiatan lainnya. Kalau kita tidak jaga, maka telinga kita akan sakit ya anak-anak. Nah, kalau supaya telinga kita tidak sakit, bagaimana sih cara menjaganya telinga kita supaya tetap sehat? Nah, kita yang pertama itu jangan pernah mendengarkan musik yang terlalu keras ya anak-anak, karena itu akan merusak gendang telinga kita sehingga telinga kita akan sakit. Nah, yang selanjutnya itu rutin membersihkan kotoran yang ada di telinga kita. Nah, kalau kalian tidak bisa, kalian bisa meminta bantuan kepada mama kalian atau siapapun, pada orang yang sudah tua dari kalian yang ada di rumah kalian ya. Nah, yang selanjutnya itu ada lidah. Lidah ini berfungsi sebagai alat pengecap ya anak-anak, karena kalau tidak ada lidah, itu tidak bisa ya kita merasakan berbagai hal seperti manisnya es krim, pedasnya sambal, asamnya jeruk, dan juga asinnya garam. Selain itu juga,
tidak berfungsi sebagai alat bantu untuk proses pencernaan makanan yang ada di mulut kita ya anak-anak. Nah, lalu bagaimana sih cara menjaganya supaya mulut kita itu dan lidah kita itu tetap bersih ya? Kita itu harus membersihkan lidah itu dengan cara rajin menggosok gigi. Nah, kalian bisa menggosok gigi itu ketika bangun tidur dan juga ketika kalian mau tidur. Kalau kalian mau tidur, nah kalian kalau mau tidur itu suka gosok gigi gak? Kalau tidak, mulai sekarang rajin gosok gigi ya. Kalau yang udah rajin, Bapak akan acungi jempol. Nah, yang selanjutnya itu bisa dengan minum air putih. Jangan yang banyak mengandung soda ya anak-anak. Terus juga bisa dengan berkumur dengan air garam. Karena itu juga akan membunuh kuman-kuman yang ada di mulut kita ya. Nah, yang terakhir itu ada kulit. Kulit itu merupakan alat indera untuk meraba. Bagaimana kita merasakan sentuhan, baik itu kasar lembutnya dari benda dan juga sebagai alat pelindung tubuh kita. Lalu bagaimana sih cara mencegahnya atau cara menjaganya supaya kulit kita itu tetap sehat? Yang pertama itu bisa dengan cara menjaga membersihkan diri dengan mandi setiap hari. Selain itu juga kita harus mandi disarankan menggunakan yang berbahan lembut ya, sabun yang berbahan lembut. Terus juga kita harus menghindari kontak fisik dengan penderita penyakit kulit. Bukan kita menghindari gimana-gimana ya, karena kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang selanjutnya itu tidak berbagi atau menggunakan barang-barang pribadi seperti handuk dan pakaian dengan penderita penyakit kulit. Nah kan, kalian sudah capek ya mendengarkan materi apa yang Bapak sampaikan. Supaya kita rileks, kita tepuk panca indera dulu ya anak-anak. Bapak akan contohin ya. Tepuk panca indera. 2 mata untuk melihat. 2 telinga untuk mendengar. Lubang hidung untuk mencium. Lidah untuk merasa. Kulit untuk meraba. Semua itu ciptaan Tuhan. Yes, yes, yes. Yeay. Nah, barangkali cukup sekian ya materi hari ini anak-anak. Jangan lupa ya PR-nya dikerjain yang sudah tadi Bapak berikan. Sebelum pulang, apakah ada yang ingin bertanya? Terlebih dahulu, kalau tidak ada, selamat belajar di rumah ya, selamat mengerjakan PR-nya. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.